kejadian yang dia ramalkan di tahun 2020 itu terjadi 2021, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Hukuman yang nggak masuk akal. Umur manusia memang ada yang segitu tahun ya. Hai viewers, selamat datang di reactionjapanan.com. Ada cerita di balik berita bersama gue Desta. Tapi kali ini gue nggak sama Aristo atau Fatan, melainkan dengan Mbak Tika. Hai, salam kenal viewers. Akhirnya aku diundang. Iya, cewek-cewek JPNN nih. Aristo sama Fatan kemana? Mereka lagi mengamankan liputan dan berita-berita Lagi sekitar banyak kejadian sih Iya. ya. Aku pecinta reactionjapanan.com loh. Selalu nonton kalau tayang setiap 1 minggu. Wih, sekali. keren. Nah, seperti biasa kita bakalan bawain 5 berita terpopuler di JPNN pekan ini. Salah satunya itu ada Kapolri baru ya, Ya. Komjen Listio Sigit Prabowo resmi jadi Kapolri menggantikan Idam Aziz. Kemudian ada apa lagi sih? Ada kenalan yuk sama istri keduanya almarhum Syekh Ali Jaber yang baru meninggal. Iya. Lalu ada juga cerita dari Jokowi yang datang ke tempat bencana banjir bencana. di Sulawesi Barat. Itu gempa ya, Sulawesi Iya, Barat ya. Kalau di iya. Kalsel itu banjir seperti itu. Oke, apa aja? Ini dia 5 berita terpopuler JPNN.com. Kita awali dari berita terpopuler kelima di JPNN.com pekan ini. Apa aja nih? Ada apa nih Kak? Yang Ika? kelima itu dia lumayan banyak ya pembacanya itu adalah judulnya gini. Dedengkat Jawara Banten bongkar sepak terjang Komjen Listio Sigit Prabowo. Begini kesaksiannya. Jadi tuh di Banten dulu kan Komjen Listio Sigit Prabowo itu adalah Kapolda Banten tahun 2016 sampai 2018. Nah, di sini tuh ada kesaksian dia itu adalah seorang Jawara Banten namanya Yadi Sugiyadi. Dia merupakan ketua umum perguruan pencak silat Banten. Dia itu membongkar kalau sosok seorang Komjen Listio Sigit Prabowo ini adalah sosok yang ramah, penyayang, merangkul gitu kan. Nah, bahkan kan kalau di Banten banyak perguruan tinggi itu nama universitas perguruan silat gitu ya. Itu banyak sekali himpunan-himpunannya itu dikumpulin tuh sama Bapak Kapolri sekarang, dikumpulin membuat acara namanya tuh Tapak Karuhun Banten. Nah, di sini ini ngundang sebanyak 3.000 pendekar. Bayangin loh pendekar ya. Pendekar silat yang ada di Banten untuk bersilaturahmi, berdiskusi, bahkan ini didatangin oleh seorang ulama, terus tokoh-tokoh di situ. Dan akhirnya sampai sekarang tuh yang namanya perguruan di Banten itu akrab nih, yang tadinya mungkin hubungannya kurang harmonis, terus kayak ya anak geng-gengan gitu loh. Jadi pas waktu kalau geng-gengan kan jadi kayak wah hebatan perguruan gue, hebatan juga perguruan gue gitu. Ini malah dirangkul bareng. Dirangkul sama Komjen Listio Sigit Prabowo. Berarti pas banget ya jadi Kapolri ya, karena dia bisa menggabungkan beberapa yang bermusuhan atau yang kurang harmonis kayak gitu-gitu. Dia rangkul sehingga terciptalah sebuah kekuatan untuk mengamankan wilayah tersebut. Dari ceritanya juga kan sosok beliau ini kan sosok yang tadi ramah, itu cocok banget lah untuk mudah bergaul dengan masyarakat. Cocok banget lah untuk Kapolri. Nah, berita ini juga mengundang banyak banget komentar di aplikasi JPNN.com nih. Di bawah beritanya tuh banyak banget yang komentar tuh. Boleh aku bacain ya? Bacain. Satunya. Dari Teguh Junaidi. Katanya gini, semua manusia tidak ada yang sempurna. Biarlah calon Kapolri yang baru, Pelistio, untuk bekerja dulu mengemban tugas amanat Presiden. Semoga keamanan bisa lebih baik di bawah Kapolri yang baru dan menjaga kekompakan bersama TNI dan rakyat. Bravo. Keren, bagus nih komennya. Listio. Nah, ada juga nih, aduh bingung gue mau bacain yang mana ya? Saking banyaknya komen di aplikasi JPNN.com. Itu terbukti berarti JPNN.com portal berita yang luar biasa. Ada nih Dipo namanya. Siapapun yang jadi Kapolri, tak peduli dari mana agama, apapun asal bijak, bukan alat kekuasaan, no problem. Kapolri dari latar agama Muslim ternyata sangar, hehehe. Jadi alat kekuasaan, jadi tolong buktikan untuk Kapolri yang baru di lapangan kalau Anda lebih baik, seperti itu.
itu. Wah, kita Bagus. banyak komentar positif Mendukung ya, bagus Iya, lah, dan harus masyarakat, begitu. siap mengawal kinerja Kapolri ke depan. Berita ke 4 yang terpopuler di cpnn.com. Ada apa Ini, nih? sebenarnya kabar yang sedikit harus cooling down gitu ya membacanya. Ini kan terkait dengan tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kemarin itu. Jadi tuh di sini judulnya adalah Pak Jokowi diramal bakal lengser tahun ini. Deddy Corbuzier bilang begini, judulnya sih seperti itu. Tapi ini adalah ramalan seseorang. Jadi Deddy Corbuzier ini mengomentari tentang ramalan seseorang tersebut yang menyebut Jokowi bakalan lengser dan akan ada kerusuhan. Nah, si peramal ini sebelumnya juga kayak merasa benar gitu loh, merasa benar kalau kejadian yang dia ramalkan di tahun 2020 itu terjadi 2021 seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada 9 Januari 2021. Itu sangat menyedihkan banget ya, Iya, ramalan itu yang jadi kenyataan itu sedih ya. Iya, terus di sini tuh Deddy ngomong kalau seharusnya kalau paranormal itu nggak usah lah ngumbar-ngumbar ramalannya gitu kan. Ini tidak disebutkan ya Orangnya siapa. Cuman ya pasti sudah tahu dong, sudah rame kemarin itu ada ramalannya si Mbak Yu seperti itu. Nah, Mbah Mijan itu sebelumnya juga, Mbah Mijan dan Mbak Yu kan sama-sama peramal. Mbah Mijan itu ngomong kalau ramalan seseorang itu sebenarnya adalah sebuah bakat ilmu yang itu ada faktor-faktor A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi tidak bisa kalau hal itu dipidanakan karena kan kemarin sempat Mbak Yu bakal dilaporkan ke polisi dan lain-lain. Iya. Itu kan hanya sebuah prediksi. Iya, prediksi saja. Kayak sixth sense gitu kan. Tuh, nah ini bikin gemes juga. Tapi bikin rame juga ya warga-warganet. Banyak kayak berita-berita sebelumnya seperti biasa jpnn.com kan banyak yang komen Facebook, Twitter, Instagram dan itu kan banyak followersnya. Jadi netizen bebas berpendapat kan di situ. Bebas. Ini banyak banget. Berita ini juga mengundang komentar terutama di aplikasi jpnn.com. Aku bacain salah satunya ya. Dari Mike Setia katanya gini, parah. Ramalan bukan konsumsi publik, biar kembali lagi ke diri sendiri. Jangan pernah mendahului pemilik bumi. Wah, ya bener sih. Iya. Boleh ngeramal baru prediksi, cuman jangan sampai Jadi kayak mendahului, jangan mentang-mentang dia bener sekali gitu ya. Iya benar. Jadinya bikin ribut orang gitu. Tapi kan kayak gitu boleh dipercaya boleh enggak. Iya sih semua sebenarnya. dibalikin semua ke netizen. Iya benar-benar. Bukan jpnn.com namanya kalau komentarnya cuma 1-2 ya. Banyak banget nih, ada lagi nih Desta. Iya, apa tuh? Toha Basti, terkadang ya, ini gue bacanya sedikit pakai puisi aja ya. Oke, siap. Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang orang sampaikan. Gak usah lah ya memaki orang lain, tapi lebih baik bersyukur, tawakal, tuh dengerin. Iya, dengerin. Berdoa yang terbaik untuk diri kita dan semua. Gitu aja kok repot. Gitu. Boleh. Masuk komentarnya. Berita terpopuler ketiga di jpnn.com pekan ini masih membahas tentang sosok ulama kondang namanya Syekh Ali Jaber yang meninggal tanggal 14 Januari kemarin. Nah, sedih banget ya beritanya ya, tiba-tiba meninggal. Semoga husnul khotimah. Nah, kita mau mengenal nih lebih jauh sosok istri kedua dari mendiang Syekh Ali Jaber. Nah, mendiang Syekh Ali Jaber ini menikahi istri pertamanya yang akrab disapa Umi Nadia, perempuan asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu pada 2017 lalu, Syekh Ali Jaber ini diketahui menikah dengan Deva Rahman. Iya, Deva Rahman ini salah satu anak tokoh pendidikan ya. Anak orang hebat lah. Iya. Jadi hampir sepekan dari meninggalnya almarhum Syekh Ali Jaber ini, Deva Rahman sudah merasakan rindu yang teramat sangat dalam kepada Syekh Ali Jaber, yaitu pendakwah yang dikenal luas masyarakat dengan ajakannya membaca dan menghafal Al-Qur'an. Nah, di media sosial juga orang kehilangan sosok pasti yang dia mencurahkan kerinduannya. Dia mencurahkan kerinduannya ini di media sosial milik Deva Rahmannya. Nah, emang bilang dia bilang gini, dia bicara mengenai kerinduan terhadap sosok Syekh Ali Jaber dan dia pun menyinggung soal takdir baik yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah,
Deva Rahman sendiri ini pernah bekerja sebagai, pokoknya dia ini bagus-bagus banget ya, pengalamannya, pendidikannya juga bagus. Diketahui bahwa dia pernah bekerja sebagai public sector senior advisor di Prospera pada Desember 2018 lalu. Terus juga sebagai Sekretari Jenderal Indonesia, Kuwait dan Qatar, Indonesia Kuwait Business Council, pokoknya hebat lah. Udah perusahaan-perusahaan besar di dunia besar, itu ya. Iya, bahkan antar negara kan. Iya, benar-benar. Selanjutnya dia juga pernah bekerja di Indosat sebagai Head of Corporate Communication. Nah, namun diketahui sekarang ini dia mempunyai platform sendiri yaitu lobbyreform.id sebagai co-foundernya. Oh, berarti ini ya, kalau dilihat dari dia pekerjaannya, dia tuh sangat intelektual terus banget. gitu, komunikatif. Jadi kan tadi head communication dari salah satu perusahaan di dunia ya, itu tentunya sudah tidak diragukan lagi cara dia komunikasi, cara dia menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Nggak jauh beda sama almarhum Syekh Ali Jaber yang terus mungkin ini kenapa mereka cocok ya. Iya. Gitu. Lalu selanjutnya dia pernah juga mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia nih, Bachelor Social and Political Science Sociology tahun 1994 hingga 1998. Kemudian dia juga mengenyam pendidikan di Northern Western University Kellogg School of Management di tahun 2007 dan University of Indonesia Master Social Development dan Public Policy pada tahun 2009 silam. Wah, gila, keren banget sih. Itu bikin wanita-wanita di luar sana insecure sama loh. Aku bacanya aja kayak istrinya Syekh Ali Jaber ya. Tapi emang meninggalnya Syekh Ali Jaber ini bikin semua, bukan cuma di Indonesia ya, banyak juga yang orang-orang yang kenal di Madinah sana kan. Syekh Ali Jaber asal di Madinah situ juga merasa kehilangan sosok ulama terbaik di tanah air seperti itu. Dan kepergiannya ini netizen pun meluapkan kesedihannya, mendoakan, juga memberikan kekuatan untuk yang istri ditinggalkan. Syekh Ali Jaber seperti benar. itu. Berita ini mengundang banyak banget nih komentar di aplikasi japanen.com. Aku bacain salah satunya ya. Boleh. Dari m.a.salam, katanya begini. Luar biasa prestasi yang diperoleh Deva Rahman. Semoga senantiasa sukses. Salam hormat kami dari Palembang. Wih, dari Palembang, warga Palembang. Tapi ada juga yang komentar begini, Desta. Selamat jalan Syekh Ali Jaber. Allah menyediakan tempat paling indah di surga. Semoga dosamu sudah musnah, dengan komen orang-orang yang merasa suci. Alhamdulillah, kau pasti bahagia di sana. Amin. Doa yang baik-baik kita aminin ya. Ya. Nah, berita terpopuler kedua di japanen.com pekan ini datang dari Turki nih, Katika. Jauh ya berita-berita JPNN sampai Turki. Ceritanya gini. Kenapa tuh? Ceritanya datang dari Harun Yahya yang punya 1000 kekasih yang harus berpakaian seksi nih. Padahal banyak yang jomblo-jomblo loh di viewer japanen.com. Iya, jadi dia punya 1000 kekasih. Gimana ceritanya? 1000 wanita. Jadi ceritanya gini, pengadilan Turki baru-baru ini telah menjatuhkan vonis penjara selama 1075 tahun kepada Adnan Oktar alias Harun Yahya. Laki-laki berusia 64 tahun itu telah ditangkap sejak 2018 silam. Dan istananya pun yang merangkap studio televisi telah dihancurkan oleh pemerintah Turki. Nah, Harun Yahya ini pada tahun 2018 kemarin dia ditangkap bersama 200 tersangka lainnya sebagai hasil pengusutan kasus kejahatan finansial oleh kepolisian Istanbul. Nah, selama persidangan berlangsung nih, banyak fakta-fakta yang terungkap ya. Banyak fakta yang terungkap. Salah satunya fakta mengerikan, informasi mengerikan, ya terdengar mengerikan lah ya, 1000 kekasih ini harus berpakaian seksi. Wih, itu tiap hari gitu? Iya. Wow. Jadi tapi sebentar, itu hukumannya 1070, berapa tadi? Dia umurnya aja 64 ya kan? 1075 tahun. Ya. Gimana ya itu ya? Sementara hidup orang manusia aja kan belum tentu sampai 100 sampai ya 100 kan? tahun gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin pas mati masih. Oke, lanjut. Nah, pokoknya pada Senin 11 Januari 2021 silam ini, Harun Yahya terbukti bersalah dan divonis hukuman selama 1075 tahun penjara tadi atas sejumlah kejahatan, diantaranya kekerasan seksual,
perkosaan. Ngeri. Iya, dengan korban lebih dari 1.000 perempuan tadi yang aku bilang. Berarti 1.000 wanita-wanita itu Ya, korban menjadi salah satu korban kayak pelecehan seksual, Betul. kekerasan, dipaksa kan. untuk melayani si Iya, betul. Raja Turki Nah, ini. juga terkait penipuan dan percobaan menjadi mata-mata bagi pemerintah. Pokoknya ini udah parah banget lah, sampai pemerintah Turki ini memberikan 1.000 tahun penjara. Bayangin gak sih? Jadi belum sampai usianya, mungkin belum selesai juga itu menjalani hukumannya Iya, benar. Belum selama selesai. berapa 1.000 tahun lebih. 1.000 gitu. lebih. 1.000 tahun lebih. Karena udah parah banget, Kak. Yang kasus pelecehan aja 1.000 wanita kan. Belum dia yang mencoba yang tadi yang dia kejahatan finansial, belum yang dia pencurian, kayak gitu-gitu banyak. Berarti wanita rentan Dia ini kan menjadi sempat terkenal juga dulu ya, seingat aku. Dia ini pendakwah tapi punya sekte gitu, seingat aku. Jadi bukan yang di Islam gitu loh jalannya. Dan dia punya Jadi kan televisi. dia punya paham sendiri Iya, gitu dia ya. punya, yang bahayanya dia punya channel televisi dulu di Turki namanya A9. Itu isinya gimana? Iya, isinya sudah dikecam juga oleh ulama-ulama di Turki gitu. Jadi mungkin ya ada baiknya juga ya. Bukannya aku bahagia di atas penderitaan orang, cuman ada baiknya orang ini sudah ditangkap, sudah diadili. Tapi kan ini namanya hukum sih. Ya kalau di Indonesia kan ada hukumannya sendiri untuk kasus kekerasan seksual Iya. seperti itu. Dan dia udah ini, merangkap semuanya juga sih. Susah. Ini dihujat nih para netizen nih. Kayaknya ya Allah, kita bacain Banyak ya satu-satu komen ya. ya. Nih, kayaknya ngomongnya dalam banget ya. Hukuman yang nggak masuk akal. Umur manusia memang ada yang segitu tahun ya. Ekspresinya gitu kalau ngomong. Oh gitu ya, julid Tapi dia ya? ngetiknya bukan julid, cuman mendalami gini. gitu. Iya. Terus ada juga yang komentar-komentar lainnya. Iya bener banget nih, di mobilejapanen.com banyak banget yang komen. Aku bacain juga salah satunya ya. Dari Rudiono, katanya gini, Harun Yahya dengan 1.000 kekasih, saingannya dengan Genghis Khan dari Mongolia. Wih, ada lagi. Hukuman 1.000 tahun lebih seperti manusia abadi. Ini baru ketua sekte, kalau jadi raja berapa kekasihnya? Coba Terus- dihitung. Terus harta dari mana itu? Kejahatan orang berharta lebih mengerikan. Titik. Karena ada pepatah kan, kalau seorang wanita sudah memiliki banyak kekayaan itu nggak butuh lelaki. Betul ya banget. kan? Tapi kalau lelaki, sebaliknya, iya, bener. gimana? Paham banget kayaknya. Kalau lelaki, gimana? Kalau laki dia semakin kaya, semakin dia butuh wanita banyak. Hidup wanita. Berita yang pertama, pembacanya tau nggak berapa? Berapa tuh? Jutaan lah JPNN. Wih, ngeri. Nih, Ada apa nih berita yang terpopuler Judulnya pertama? ini dari Presiden Joko Widodo ya. Judulnya gini, redakturnya siapa sih nih? Hebat banget bikin judul ya. Seorang perempuan emosi saat Jokowi datang, jangan diinjak. Mungkin begitu intonasinya. Berani dia ya ngomong begitu ke presiden ya. Ada apa nih? Ada Bukan apa ke nih? presiden, bukan ke presiden. Oh. Sebenarnya lebih ke pengawal-pengawalnya atau kerumunan iya, dah. iya. Jadi kan Tapi yang waktu- injek siapa? Gue Gimana ceritanya? ceritain dulu. Jadi kemarin kan Jokowi itu mengunjungi tempat lokasi bencana gempa di Sulawesi Barat. Nah kan you know lah, kalau emang kepala negara berkunjung ke pengungsian itu kan pasti Rame. yaelah, rame kan. Orang pada Kita kan ngeliatin. juga pengen juga deket sama Jokowi, ketemu Iya. Jokowi gitu kan. Nah waktu itu Bapak Jokowi ini datang ke lokasi pengungsian gempa Sulawesi Barat di Stadion Manakar Mamuju, bertepatan dengan apa itu Sholat. namanya waktu sholat. Sebenarnya bukan waktu sholat sih, cuman di situ tempat pengungsian itu ada tempat sholat salah satu pengungsi. Nah, Oh, oke. waktu Jokowi kesini kan dia membagikan makanan, sembako dan alat-alat bantuan untuk para korban gempa kan. Iya. Nah, ada wartawan, ada pengungsi lain yang Iya. dia berkerumun nih, mau salaman sama Jokowi, Iya, mau iya. salim atau apa tuh cuma sekedar deket menyapa gitu Iya, kan udah iya. seneng ya. Iya, benar-benar. Kalau kepala negara touching dengan masyarakatnya, Masyarakat. apalagi yang ditimpa bencana kayak betul. yang di gempa di Sulbar itu. Nah, ini salah satu ibu ini bilang, jangan diinjak, ini tempat salat saya.
Oh, tempat sholatnya ibu itu yang diinjak. Padahal gini, tempat sholatnya kan di tempat pengungsian, cuman itu kayak beralaskan apa itu namanya karpet dari karet gitu. Iya, ya Tapi karena kan, mungkin mereka mengungsi juga kan. iya, walaupun tidak terlihat Seperti tempat sholat, tapi ya. sehingga mungkin wartawan dia juga kejar tayang, kejar Maksudnya nggak ngeliat lah ya. ngambil gitu. gambar dekat. Terus dia tuh datang ke kerumahan itu, jangan diinjak kalau misalkan seperti itu lah ya. Iya. Nadanya mungkin seperti itu. Nah, ini tuh bikin pengungsi lain jadi tersorot matanya ke Ibu-ibu kegaduhan itu. yang diciptakan ibu-ibu Iya, itu. iya. Tapi ini nggak berlangsung lama sih. Habis itu ya udah mereda gitu aja sih. Dan ini bikin banyak netizen juga yang komentarnya tuh apa tuh namanya, ada yang salut sama ibu-ibunya, ada yang menyalah-nyalahkan Jokowi atau tapi ada juga yang dia netral atau memaklumi keadaan seperti itu. Boleh aku bacain salah satunya ya? Boleh. Salah satu komen yang ada di mobile aplikasi jpnn.com dari Anton Kusdarmanto Darsono. Wih, oke. Halo Lengkap Mas ya, Anton. namanya? Halo Mas Anton. Jadi gini katanya, mungkin maksud ibu itu tempat sholatnya adalah tempat yang bersih dan suci, sehingga sangat dijaganya. Belum tentu maksudnya ria. Pada saat itu karena banyaknya orang yang datang, tempatnya tersebut terinjak-injak oleh berbagai kaki, termasuk para pas pampres dan awak media yang mungkin masih memakai alas kaki. Maklum, di tempat penampungan untuk umum hampir-hampir tak ada tempat private dan hal-hal semacam itu. Jadi terkadang terabaikan. Jadi ya keadaan juga sih ya, dan kalau pas pampres di sekitar presiden ya gitu, woi. Kalau menurut aku nggak bisa disalahin juga sih dua-duanya, ibunya, ketat ibunya bro. juga. Lo deket gini aja mau nerima aja. Iya benar. Gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, mungkin rada sedikit senada ya Desta ya. Dari Bagus Susinto, sholat di mana saja bisa, yang penting tempatnya tuh bersih. Ini sudah disiapkan tempat biar aman, makan pun diperhatikan. Masa masalah begitu aja langsung emosi. Seharusnya orang ini tak usahlah diberi tenda, biarin aja Ya, jangan dia gitu. cari tempat sendiri. Bener-bener kufur nikmat ini orang. Iya. Tapi mungkin stres juga kali ya. Makanya karena aku kan- bilang tadi nggak bisa disalahin dua-duanya. Iya, benar, Maksudnya yang benar. bagian awak media dan pas pampres ya mereka kan nggak ngeliat. mereka bertugas, Iya, mereka benar. mengawal presiden. Ya kalau ibu-ibu jangan sampai nggak dikasih tenda juga lah. Kan dia juga mempertahankan tempat sholatnya dia. Iya, dan dia tertimpa bencana, Betul. rumahnya hancur seperti itu. Nah itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pekan ini. Terima kasih Desta sudah mengundang aku di reactionjpnn.com. Iya. Semoga menggeser Mas Fatan dan Aristo. Oh, jangan. Aku harus sama selingkuhan aku dulu. Jadi yang pacar yang mana? Selingkuhan dua-duanya. Tapi aku mau kenalin nih, di jpnn.com itu ternyata tidak hanya portalnya aja nih. jpnn.com berekspansi, ala. jpnn.com ada JPNN Musik. Nih aku kenalin ya Desta ya, biar Seperti semuanya apa sih? Sayang kowe sayang, luwih cinta HP-mu ketimbang aku iki. Ranggangkan diriku sing lungguh sampingmu. ini seperti ini nih. Nah, seperti yang di bawah ini jangan lupa di like. Komen, share, dan Subscribe. subscribe. Sampai jumpa. Gue Desta. Saya Tika di reactionjpnn.com minggu depan.